Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai serangan panik ya, atau istilah lainnya panic attack yang diakibatkan oleh GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya mengenai terkena serangan panik pada saat masih di awal-awal terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah serangan panik juga ini sama diakibatkan oleh naiknya asam lambung ya, yang tentunya naiknya asam lambung itu kan disebabkan oleh beberapa hal ya, bisa diakibatkan karena misalkan kita terlalu stres ya, memikirkan hal-hal yang negatif ya, ataupun yang lainnya. Nah, serangan panik ini ditandai dengan jantung berdebar ya, kemudian juga napas pendek, terus juga keringat dingin, badan gemetar ya, itu diakibatkan oleh otot-otot yang tegang ya, kemudian juga pikiran gak karuan, sama dengan badan kita rasanya gak karuan, pikiran pun sama ya, muncul hal-hal yang negatif, jadi langsung berpikiran bahwa kita itu jangan-jangan mau hari ini gitu ya, mau berhenti gitu, nah kayak gitu. Jadi itu panic attack atau serangan panik. Nah memang teman-teman, serangan panik itu datangnya cuma beberapa detik ya, atau cuma hitungan menit ya, 5 menit atau 10 menit. Cuma yang dirasakan oleh kita itu ya takutnya minta ampun ya, horornya minta ampun ya. Bahkan saya juga dulu sering mengalami atau sering merasakan panic attack atau sering terkena serangan panik, kadang pas lagi di rumah, kemudian juga pas lagi di tempat ramai gitu ya, ketika kita saking keseringan di rumah rebahan. Nah jadi ketika di awal-awal kita masuk ke kumpulan orang-orang yang banyak, nah kita merasa pusing, jantung berdebar, badan gemetar dan lemas misalkan. Nah itu muncul jadi kena serangan panik karena takut ya, kita takut terjadi apa-apa, takut pingsan, takut apalah misalkan di tempat tersebut. Dulu juga saya pernah pas ikut pengajian ya, karena sudah lama terhenti, jarang ke masjid, jadi diam saja di rumah. Ketika mau mulai kembali lagi ke aktivitas yang sebelumnya, nah ketika melihat orang banyak masuk ke masjid itu kadang tiba-tiba dada sesak, keliengan, nah akhirnya menimbulkan serangan panik ya, atau yang dinamakan panic attack itu. Nah jadi teman-teman, untuk yang masih merasakan atau yang masih sering terkena gangguan panik ini, jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Nah ini saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah mencapai kesembuhan, saya bisa kembali hidup normal, beraktivitas lagi ya. Jadi teman-teman juga yang masih merasakan banyak sensasi, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipsnya ketika kita mengalami serangan panik, nah jadi misalkan di tempat ramai, nah kita cari dulu tempat yang aman ya, misalkan yang tadinya berdesak-desakan, cari tempat yang kosong. Nah duduk diam, kemudian tarik napas dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kita selalu bawa peralatan ya, penangkal misalkan kayak saya dulu suka bawa minyak kayu putih dan yang lainnya, nah bisa itu dipakai dulu, dihisap dulu minyak kayu putihnya. Pokoknya dibuat rileks dulu, nanti juga kita kembali seperti semula ya, kita kembali biasa lagi. Itu hanya datang yang istilahnya tiba-tiba, tapi ya horor banget gitu ya, menakutkan. Bahkan ketika kita muncul serangan panik, langsung berpikiran kita itu terkena penyakit berat gitu ya, karena jantung berdebar
atau iramanya lebih dari yang biasanya gitu ya. Jadi kita mikirnya terkena sakit jantung, jantung atau apalah gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman, nah tipsnya tadi dibuat tenang dulu, dibuat rileks, kemudian juga yakini. Jadi bahwa itu hanya sebatas lewat saja pada tubuh kita, pada diri kita. Nanti juga akan insya Allah membaik ya, membaik dengan sendirinya. Apalagi kalau kitanya tenang ya, beda dengan kalau kitanya terbawa suasana, semakin panik, semakin cemas, nah justru akan terasa lama ya, mau kembalinya itu, mau normal lagi itu terasa lama ya. Nah itu. Nah teman-teman, mengenai serangan panik atau yang dinamakan panic attack itu kadang datangnya itu seolah-olah tiba-tiba ya, tidak ada rasa dari awal dulu ya. Jadi ketika kita sudah merasa baik-baik saja, kemudian ketika kita datang ke tempat yang suasana yang beda, nah tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah itu juga bisa dikatakan atau berawal dari yang namanya trauma itu ya. Jadi kalau membahas mengenai trauma, jadi kalau menurut dulu ya, saya punya mentor, jadi kata beliau yang sering terjadi serangan panik itu, nah itu biasanya diakibatkan dari trauma. Jadi ketika saya konsultasi dulu, kenapa ya padahal saya sudah merasa baik, sudah merasa sembuh, kok tiba-tiba pas saya datang ke tempat yang ramai, kenapa muncul lagi serangan panik? Nah katanya, nah itu bisa disebabkan dari trauma. Nah yang namanya trauma itu terjadi pada saat dulu beberapa tahun ke belakang atau beberapa tahun yang lalu. Jadi kadang seolah-olah alam bawah sadar kita itu menyimpan trauma tersebut. Jadi yang namanya contoh seperti kita sering merasa keliengan gitu ya. Nah, padahal kita itu sudah sembuh, sudah baik-baik saja. Nah, ketika kita agak misalkan agak terburu-buru dalam kerjaan atau dalam apa, nah kita itu suka tiba-tiba terasa keliengan. Nah, itu katanya memang disebabkan dari trauma. Nah, ketika kita datang ke tempat yang ramai misalkan ya, yang tadinya kita sudah berani, nah tiba-tiba muncul serangan panik atau misalkan muncul sensasi keliengan. Nah, itu juga sama disebabkan oleh trauma yang seolah-olah alam bawah sadar kita itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu pernah merasakan sensasi itu. Nah, tapi dengan sering muncul, nah kalau kita sudah mengenali apa yang terjadi pada tubuh kita, nah oh ini sebatas sensasi, misalkan oh ini sebatas apa istilahnya kepanikan saya aja, muncul rasa keliengan itu karena saya merasa panik ataupun grogi. Nah, jadi kalau kitanya sudah paham seperti itu, nah itu sensasi tidak akan berlama-lama diam di dalam tubuh kita ya. Kalau misalkan kita sudah mengenal ini sensasi yang datang ke tubuh kita, kemudian oh ini serangan panik, nah itu akan secepatnya memperoleh kesembuhan. Jadi kesembuhan itu akan kita dapatkan kalau kita sudah paham dengan apa yang kita alami atau dengan apa yang kita rasakan ya. Jadi yang mengenali diri kita itu adalah kita sendiri ya. Ketika kita terasa gemetaran atau keliengan itu kan kita bisa melihat dari apakah kita belum makan ataupun ada hal yang ditakutkan atau apa. Nah itu jadi akan mereda dengan sendirinya. Berbeda dengan ketika kita, kenapa saya tiba-tiba pusing, kenapa saya tiba jadi panik, apa? Nah itu akan muncul serangan panik itu. Jadi seolah-olah kita tidak mengenal diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi. Semoga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan ya dalam menjalani kehidupan ini, diberikan hati yang tenang dan selalu bahagia dan gembira dimanapun berada ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, silahkan kalau berkenan di subscribe dulu, kemudian nyalakan tombol loncengnya, kemudian juga di tekan
like-nya, dan juga kalau mau sharing silahkan chat di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat untuk semua ya teman-teman. Nah itu saja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.